Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam damai semuanya. Selamat datang kembali di The One and Only Eikyo Media. Sebelumnya biar kalian gak ketinggalan seputar kita-kita, kalian bisa banget melipir ke akun Instagramnya Om Hige di @tresnayusa. Terus ada akun Instagramnya Eikyo Media di @eikyomedia. Dan akun Instagramnya Om Herdi di @herdianiadi. Sebelumnya nih Om Hige mau kasih tahu, kalian tahu kan unofficial fan merch tokusatsu terkece lagi ulang tahun. Nah betul, siapa lagi kalau bukan Kaosatsu. Oke? Dalam rangka merayakan ulang tahun Kaosatsu yang pertama ini, Kaosatsu dan Eikyo Media melakukan sebuah kolaborasi ciamik. Khususnya ini, t-shirt Eikyo Media ini merepresentasikan kita sebagai fans. Pokoknya maknanya relate banget sama toko fans ini. Ini sudah rilis ya dan sudah bisa dipesan gitu. Beli kaos ini dan kamu dapat kesempatan untuk bawa pulang gratis di X Revice Driver. Akan diundi nanti setelah tanggal 23 April. Jadi kesempatan ini sampai tanggal 23 April. Buruan cepet-cepet ya. Udah ganteng dan cantik pas lebaran dengan Kaosatsu, terus dapat di X gratis. Keren kan ya? Edisi terbaru kolaborasi Eikyo Media dan Kaosatsu. Kalian langsung bisa choose ke Instagramnya Kaosatsu. Linknya sudah Om Hige kasih dan ditulis di kolom deskripsi. Oke, mari langsung saja kita ke videonya. Jika kemarin kita sudah membuat list tentang item Henshin para Kamen Rider, kali ini kita akan melis driver ataupun sabuk para Kamen Rider terkeren menurut Eikyo Media. Dan ini adalah banyak yang request ke kami untuk lebih kayak lebih detail untuk membahas tentang beltnya aja gitu. Kami ingatkan ini merupakan pilihan yang subjektif dan setiap orang memiliki seleranya masing-masing. Jadi, jika kalian memiliki list lain bisa ditulis di kolom komentar. Ingat, ini adalah requestan yang kami tunggu-tunggu juga, oke? Di nomor ke-12 ada Build Driver. Transformation Belt Build Driver adalah perangkat Henshin yang digunakan oleh Kamen Rider Build dan juga Kamen Rider Cross. Dan kemudian digunakan juga oleh Kamen Rider Gris dan Kamen Rider Rogue untuk bentuk tambahan selanjutnya. Build Driver ini adalah sistem pertama dan terpenting yang dikembangkan sebagai bagian dari Project Build, menggunakan Full Battle sebagai perangkat koleksi utamanya. Hazard level ketiga diperlukan untuk dapat bertransformasi menggunakan Build Driver ini. Jika tidak, tindakan keamanan anti pencurian pada driver ini akan diaktifkan dan menyetrum pengguna hingga pingsan. Di dunia nyata, penjualan dari Build Driver ini didominasi para pembeli remaja menuju dewasanya. Dan mainannya juga sangat keren. Di nomor 11 ada Double Driver. Transformation Belt Double Driver adalah sabuk Henshin-nya Kamen Rider Double. Memory Driver generasi kedua yang dikembangkan bagi pengguna ini untuk dihubungkan dengan Philip untuk mengakses kemampuannya, dan penerus dari Lost Driver dalam hal desain dari sabuk. Tidak seperti model sebelumnya, Double Driver ini menggunakan dua gaya memori khusus sekaligus untuk daya yang lebih besar bagi para usernya. Double Driver ini awalnya dibuat oleh museum untuk menghubungkan ke Raito, orang yang memiliki semua pengetahuan tentang bumi dalam bentuk perpustakaan gaya. Namun itu dicuri oleh Kamen Rider Skull dan juga Shotaro Hidari dari kantor detektif Narumi setelah Philip diselamatkan dari museum. Selanjutnya digunakan oleh Shotaro Hidari dan juga Philip untuk berubah menjadi Kamen Rider Double untuk melawan museum. Di nomor 10 ada Neo Decay Driver. Kamen Rider Decay di sini kembali di Kamen Rider Zio dengan versi upgrade dari Decay Driver yang disebut sebagai Transformation Belt Neo Decay Driver yang berwarna magenta solid dan menyandang simbol dari 20 Heisei Rider dikurangi ikon Decay dan juga Zio. Versi ini dapat menggunakan kekuatan semua Kamen Rider Heisei hingga Zio. Dalam dunia nyata, kemunculan DX Neo Decay Driver ini memiliki banyak sekali peminat dan juga dibubuhi rating yang cukup tinggi. Di nomor 9 ada Ziku Driver plus Oma Zio. Transformation Belt Ziku Driver adalah perangkat Henshin yang digunakan oleh Kamen Rider Zio, Kamen Rider Geise, Kamen Rider Tsukuyomi, Kamen Rider Parallax, Kamen Rider Zonjis, dan Kamen Rider Zamonas. Driver ini menggunakan Ride Watch sebagai perangkat koleksi utamanya. Untuk berubah, pengguna memasukkan Ride Watch ke dalam slot D9 sebelum menekan Ride on Rusher dan memutar Ziku 360 derajat. Untuk mengambil bentuk Rider Armor, user ini menggunakan Ride Watch dan memasukkan Ride Watch kedua ke dalam slot D3 dan melakukan prosedur yang kurang lebih sama. Sedangkan Henshin Belt Omazio Driver adalah perangkat transformasi yang digunakan oleh Omazio dan kemudian Sogo Tokiwa. Ini adalah versi evolusi dari Ziku Driver miliknya Sogo. Semua fungsi Omazio Driver ini diakses menggunakan Oma Creature dan juga Oma Destructor.
Menekannya secara bersamaan akan mengaktifkan transformasi menjadi Omazeo ataupun jurus finish yang diinginkan. Di nomor ke-8 ada Rider Belt plus Kabuto Zector. Rider Belt di sini adalah alat transformasi untuk Kamen Rider Kabuto, Gatak, dan juga Dark Kabuto. Fungsinya sama, yang membedakan hanya warnanya saja. Di sini spesifik Kabutik Zector yang kami pilih. Ini Zector pribadi miliknya Shoji Tendo yang dibuat bersama dengan Zector lainnya. Dirancang oleh Native 35 tahun sebelum peristiwa pada serialnya terjadi. Dengan menempatkan Kabuto Zector ke dalam Rider Belt, Henshin Belt Kabuto Zector akhirnya terbentuk. Tendo kemudian berubah menjadi Kamen Rider Kabuto dalam bentuk mass form sebelum dia membalik tanduknya pada Kabutik Zector tersebut seperti sebuah saklar untuk memulai perintah cast off untuk mengambil bentuk Rider yang lebih ramping. Dan di dunia nyata, apapun yang berbau figur ataupun Henshin Belt Kabuto ini, entah itu DX, CSM, CT, dan lain-lain, harganya selalu stabil, bahkan bisa dikategorikan cukup mahal. Di nomor ke-7 ada Vital Charger. The Transformation Belt Vital Charger, atau hanya disebut sebagai sabuk transformasi dari si Kamen Rider Black. Ini adalah sabuk transformasi Kamen Rider Black yang tertanam di tengah sabuk sebagai suatu artefak yang kita kenal sebagai Stone of the Sun King Stone. Ada 2 King Stone, satu untuk setiap Sentry King. Ketika Kotaro dan Nobuhiko keduanya diculik, mereka masing-masing dimasuki dengan salah satu King Stones tersebut. Namun Kotaro lolos menjadi Century King berkat ayah tirinya Soichiro dan mengambil identitas sebagai Kamen Rider Black. Namun Nobuhiko tidak seberuntung itu, dia malah menjadi Century King yang sempurna alias Shadow Moon. Di dunia nyata, properti ataupun mainan dari belt ini sangat sempurna untuk kita koleksi, karena harganya yang cenderung naik setiap masanya. Ada yang punya? Di nomor ke-6 ada Arkel. The Sonic Wave Transformation Belt Arkel adalah sebuah sabuk transformasi dari Kamen Rider Kuga. Sabuk kuno yang dibuat oleh suku Rinto. Ia mampu memperkuat pemakainya dan juga membuat pelindung biologis untuk mereka gunakan dalam pertempuran. Tetapi hanya dapat digunakan oleh mereka yang memiliki hati yang sangat murni, yang benar-benar berniat mencegah penyalahgunaan kekuatan sabuk tersebut. Awalnya digunakan oleh Kuga kuno alias Riku dan diwarisi kepada Yusuke pada tahun 2000. Ketika Yusuke Godai ini berubah, model belt ini lalu muncul kembali di bagian pinggangnya dan selalu berwarna yang sama dengan bentuknya saat ini. Sebuah batu yang tertanam dalam ikat pinggang tersebut disebut sebagai Amadam, adalah sumber kekuatan dari Kuga dan mampu memperpanjang umur seseorang. Ada beberapa bentuk motif dari Arkel seperti Rising Arkel Armor yang dapat ditingkatkan juga lebih jauh menjadi Ultimate Arkel Armor. Dalam keadaan ini, Amadam ini berubah menjadi warna hitam. Di nomor ke-5 ada Hiden Zero One Driver plus Arc. Transformation Belt Hiden Zero One Driver, juga kita kenal sebagai Zero One Driver saja, adalah perangkat Henshin utama yang digunakan oleh Hiden Naruto untuk berubah menjadi Kamen Rider Zero One. Belt ini juga telah digunakan oleh Azu untuk berubah menjadi Kamen Rider Arc Zero One dan Isamu Fua untuk berubah menjadi Kamen Rider Vulcan Lone Wolf. Zero One Driver ini dibuat oleh Soreo Hiden sesaat sebelum peristiwa Daybreak Tone Accident dan dapat diproduksi menggunakan sistem percetakan 3 dimensi Hiden Intelligent. Sistem otorisasi dari Rider ini mengakui Naruto Hiden sebagai pengguna tunggal saat dia menjadi presiden perusahaan dan menggunakan Progress Key sebagai perangkat koleksi utamanya. Kemudian digantikan oleh Hiden Zero Two Driver, sabuk transformasi yang jauh lebih kuat dari ciptaan Naruto sendiri. Dan ya, sabuk ini juga banyak penerusnya. Ia telah dibuat dan digunakan oleh Naruto sendiri atau dimodifikasi oleh Azu dan digunakan oleh penerus dari Arc. Ada Zetsumetsu Driver, ada Iden Driver, ada Metsubo Jinrai Driver. Sedangkan Transformation Belt Arc Driver adalah perangkat transformasi yang digunakan untuk berubah menjadi Kamen Rider Arc Zero, Kamen Rider Arc One, ataupun Kamen Rider Thousand Arc. Belt ini menurut Om Hige memiliki desain yang keren dan juga kreatif. Di nomor keempat ada Blade Buckle, dan gak kalah kerennya adalah Blade Buckle dari Kamen Rider Blade dengan motif dan detail desain yang sangat-sangat ciamik. Transformation Belt Blade Buckle adalah perangkat transformasi yang digunakan oleh Kazuma Kenzaki untuk berubah menjadi Kamen Rider Blade. Belt ini adalah sistem Rider kedua yang dikembangkan oleh Board, dimaksudkan sebagai sarana untuk memerangi Undead melalui perpaduan DNA Undead dan juga DNA dari manusia. Blade Buckle dirancang untuk kompatibilitas spesifik dengan kartu Rose A Change Beetle dan memanfaatkan DNA Beetle Undead. Model ini menggunakan mekanisme turn up untuk menghasilkan layar transformasi stationer. Entah DX-nya ataupun CSM-nya bisa kita katakan mahal. Dan memang sih ada harga ada kualitas, apalagi CSM-nya. Di nomor ketiga ada Typhoon.
Ini dia belt legendaris kita, sang pemandu terciptanya konsep rider berubah lewat sabuk. Transformation Belt Typhoon adalah sabuk Henshin Kamen Rider Ichigo yang digerakkan oleh angin. Sabuk pertamanya ini memiliki strap putih sampai ia menerima upgrade dengan strap merah yang mirip dengan sabuk Kamen Rider Nigo. Dalam bentuk aslinya, Hongo perlu menggunakan Typhoon Belt-nya keembusan angin yang sangat kencang ya untuk berubah. Biasanya saat mengendarai sepeda motor Cyclone-nya. Setelah upgrade dari Hongo, ia memperoleh kemampuan untuk menyerap angin sendiri, mirip dengan Ichimonji. Takeshi yang lebih tua saat ini seperti yang terlihat dalam movie Heisei Rider versus Showa Rider, Kamen Rider Taisen featuring Super Sentai. Sekarang memiliki sabuk Typhoon-nya dengan perisai yang sama seperti yang ditemukan di sabuk Rider Nigo, yang akan tetap tertutup sampai dia berubah. Ini mungkin hasil dari modifikasi lebih lanjut. Sabuk ini kita akui sebagai sabuk yang sangat keren dan hebat, penuh magic. Di nomor kedua ada Demon's Driver. Demon's Driver ini dibuat oleh Masumi Karizaki dan dilengkapi oleh sistem Genomics yang melengkapi bagian tubuh Demons dengan persenjataan menggunakan informasi genetik dari Vice Stamp. Rider sendiri menampung Iblis Veil yang dapat mempengaruhi fungsi dan kekuatan Iblis Kamen Rider. Jika Veil ini memilih untuk melakukannya, dia dapat mencuri kekuatan hidup penggunanya dari waktu ke waktu, mengakibatkan kesehatan pengguna memburuk ke titik di mana organ dan fungsi tubuh terlihat sebagai orang yang berusia kurang lebih 80 tahunan. Dia juga dapat mencegah penggunanya menggunakan bentuk Genomics tambahan dan menolak Vice Stamp dari O-injektornya. Ketika Veil mengenali Ortega sebagai sesama iblis, dia mengizinkannya untuk menggunakan lebih banyak kekuatan iblis daripada yang biasa dilakukan oleh Hiromi. Dan di nomor pertama ada Vice Driver. Perangkat transformasi Vice Driver dikembangkan oleh Smart Brain sebagai sarana untuk melindungi King Orpana yang dibuat ke dalam bentuk sabuk. Driver Vice ini dirancang untuk kompatibilitas khusus dengan Vice Phone, menghasilkan stream photon yang membentuk armor Vice ketika mission memory dipasang ke dalam gear telepon. Dalam kondisi yang normal, Henshin Belt ini biasanya disimpan ke dalam tas kerja bersama dengan Vice Pointer dan juga Vice Shot, dan dipasang dengan menempatkan dua perangkat terakhir ke dalam sisi sabuknya. Jika pengguna menekan tombol end call dalam Vice Phone tersebut atau jika Henshin Belt ini terlepas secara paksa dari penggunanya, pelindungnya akan terlepas dari pengguna dalam proses Henshin tersebut. Di antara tiga Gear Rider, Vice Gear adalah yang paling seimbang dan paling tidak melelahkan jika digunakan. Meskipun lebih lemah dari Vice Gear lainnya, driver ini adalah yang tercepat dan memiliki akses ke dalam berbagai gadget. Ada banyak alasan dari kami kenapa memilih Vice Gear sebagai gear nomor 1. Replika toys-nya yang memang sangat terbaik, harganya yang cenderung bisa kita mainkan sebagai semacam investasi mungkin, gimmicknya yang luar biasa dan ide di baliknya yang membuat kami kagum. Mantap! Nah, dari semua belt tersebut, yang mana favorit kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.